teguh hati untuk menyembah. Jadikan dia satu-satunya Allah kita, tempat perlindungan kita, tempat satu yang kita percayai. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasa aman Tuhan. Kami merasakan damai sejahtera Tuhan. Kami merasakan sukacita Tuhan yang mengalir dari hati kami Tuhan. Yesus
Segera
Kemurahan-Mu membuat kami hidup. Terima kasih demi nama Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama berkata amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada menyaksikan live ataupun siaran tunda, Tuhan memberkati kita semua, amin. Tuhan, saya diminta Bapak Gembala untuk melanjutkan apa yang saya sampaikan kemarin. Keselamatan itu adalah hidup kekal, amin. Hidup yang selama-lamanya, hidup dalam kekekalan, itulah arti keselamatan. Dan keselamatan itu sudah diberikan kepada kita oleh Allah. Keselamatan itu diberikan melalui anaknya. Hanya di dalam Kristus kita dapat diselamatkan. Mengapa? Sebab Kristus mengembalikan roh ke dalam kita. Roh Allah yang kekal itu oleh kematian, oleh penebusannya, kembali berdiam di dalam manusia yang percaya, yang menerima penebusannya, yang menerimanya sebagai Yesus Kristus dan Tuhan. Oleh karena roh Allah di dalam kita, roh yang kekal itu membuat kita, nanti satu kali kita mati, roh kita yang kekal itu bersama dengan roh Allah, itu yang akan menghidupkan kita dalam kekekalan. Itu yang akan membuat kita hidup di dalam kekekalan. Oleh karena roh Allah yang kekal yang ada di dalam diri setiap kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Amen. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 berkata keselamatan itu kasih karunia. Boleh berkata bersama dengan saya, kasih karunia. Kasih karunia. Tidak ada usaha kita, tidak ada yang kita kerjakan untuk kita mendapatkan keselamatan. Sebab keselamatan itu tidak dapat kita usahakan. Kita berbuat baik, oke. Tapi perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita. Saya tidak menganjurkan Anda untuk tidak berbuat baik. Saya tidak berkata bahwa perbuatan baik Anda tidak berguna. Perbuatan baik Anda berguna. Saat-saat seperti ini Anda menabur, Anda menolong orang yang kesusahan, Anda memikirkan orang lain bukan hanya diri Anda, itu sangat berguna. Tapi perbuatan baik Anda, perbuatan baik saya itu tidak menyelamatkan saya. Sebab keselamatan itu tidak dapat dibayar dengan usaha kita, tidak dapat dibayar, tidak dapat dibeli. Kalau keselamatan itu dapat dibeli, maka orang-orang yang kaya, orang-orang yang super kaya, itu yang bisa diselamatkan. Tapi pada faktanya tidak. Keselamatan itu tidak dapat dibeli, tidak dapat diusahakan, karena keselamatan itu tidak ternilai. Yesaya 64 ayat 6 berkata bahwa segala kesalehan kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Halo, di hadapan Tuhan. Segala kesalehan saya, segala usaha saya untuk berbuat baik, segala yang saya kerjakan untuk mencapai, bahkan segala ibadah kekristenan saya sebelum saya kenal Tuhan Yesus secara pribadi, sebelum saya lahir baru, itu pun tidak menyelamatkan saya. Ibadah saya, kesungguhan mungkin, doa-doa saya, segala ibadah, segala amal, perbuatan, kebaikan, ya saya berkata kesalahan kami seperti kain kotor. Sebab seandainya ada satu orang memberikan makanan yang enak kepada Anda, makanan yang super lezat, yang sangat enak, kemudian ada sedikit kotoran menempel di atasnya, itu tidak mau makan. Seandainya Anda berkata hanya sedikit kotorannya, tetap saya tidak mau makan. Seandainya Anda berkata kotorannya dibuang saja, kemudian Anda makan, tetap Anda juga tidak mau makan. Karena itu tidak memenuhi standar Anda sebagai manusia. Halo. Demikian juga dengan Tuhan. Kalaupun kita menahan supaya dosa kita tidak banyak, kalaupun kita menahan diri kita supaya dosa kita sedikit begitu, tetap kita adalah manusia berdosa. Roma 3:23 berkata, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita sudah kehilangan yang namanya kemuliaan Allah. Sejak ada manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka seluruh dunia ada di bawah hukum dosa. Dan setiap manusia yang lahir di dalam dunia sudah kehilangan kemuliaannya Allah. Kita sudah kehilangan standarnya
memaksa Allah dengan perbuatan kita supaya Allah menerima kita. Kecuali Allah mengulurkan tangannya kepada kita. Itulah kasih karunia. Amin. Sesuatu yang tidak layak bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena ibadah kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena amal perbuatan kita, tapi sesuatu yang diberikan oleh Allah. Waktu Allah mengulurkan tangannya, sesungguhnya kita tidak bisa menjangkau Allah kalau Allah tidak mengulurkan tangannya untuk menerima kita. Sesungguhnya saya pun tidak bisa mendatangi Allah. Sesungguhnya saya pun tidak bisa menggapai Allah kalau bukan Allah yang mengulurkan tangannya. Itu firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Poin yang kedua adalah oleh iman. Manakala seseorang meresponi kasih karunia Allah, berita tentang salib itu adalah kebodohan. Alkitab mencatat demikian. Bahkan Alkitab mencatat demikian. Berita tentang salib adalah kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa, bagi orang-orang dunia. Salib mungkin bahan tertawaan, sebab itu tidak masuk akal pikiran kita. Sebab manusia hanya menginginkan sesuatu yang masuk dalam akal pikirannya. Sesungguhnya akal pikiran kita hanya sedikit sekali dibandingkan dengan Tuhan. Itu sebenarnya akal pikiran kita tidak bisa menerima. Bagaimanakah mungkin tanpa usaha, hanya dengan percaya kepada Tuhan, kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak membayar apa-apa, kemudian kita mendapatkan keselamatan. Sebab satu orang sudah membayarnya untuk Anda dan saya. Keselamatan itu bukan tidak ada harganya. Keselamatan itu sangat besar harganya. Keselamatan itu tidak ternilai. Tetapi karena tidak ada orang yang bisa membayarnya, tidak ada orang yang bisa menjangkaunya, tidak ada orang yang bisa membelinya dengan apapun juga, maka ada satu manusia, Yesus Kristus, yang membayarnya untuk saya dan Anda. Amen. Itu sebabnya merespon dengan iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman kepada pemberitaan salib yang bagi orang dunia mungkin merupakan kebodohan, bahan tertawaan. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitupun doa Tuhan Yesus, mereka tidak tahu. Kita tidak perlu marah, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi Injil adalah kekuatan Allah. Itu sebabnya kita harus punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jika misal ya, ilustrasi apapun tidak pernah ada ilustrasi yang sangat tepat untuk menggambarkan Alkitab tentang Tuhan, sebab itu sangat terbatas. Tapi seandainya keuangan Anda tidak mencukupi untuk Anda membeli barang mewah, bersyukurnya Anda tidak harus punya barang mewah untuk diselamatkan. Amin. Seandainya, saya hanya memberikan ilustrasi, keuangan Anda tidak mencukupi Anda untuk membeli barang mewah, maka waktu Anda memilikinya, itu berarti seseorang membelikannya untuk Anda. Seseorang memberinya untuk Anda. Bersyukur sebab keselamatan lebih daripada barang mewah apapun juga tidak dapat dibandingkan. Keselamatan itu adalah kemewahan yang tidak ada bandingannya, yang tidak ada tarannya, tidak bisa dibandingkan dengan yang fana dari dunia ini. Kekekalan untuk selama-lamanya. Anda tidak bisa membayarnya dan tidak bisa membelinya dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita usahakan. Roma 7 ayat 22-23 berkata, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam tubuhku, dalam anggota-anggota tubuhku ada hukum yang menentang akan hal itu. Kita ingin berbuat baik, tapi tanpa Tuhan kita melakukan yang jahat, kita melakukan yang buruk. Mungkin dalam hati kita, mungkin dalam pikiran kita. Kebaikan kita tidak bisa membayar keselamatan. Kita berusaha hidup saleh, tapi kesalahan kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Amal ibadah semua yang kita kerjakan tidak bisa membeli keselamatan. Sekali lagi, sebab keselamatan itu kasih karunia. Manakala Allah mengulurkan tangannya, memberikan Yesus Kristus bagi kita, Tuhan Yesus kita menyerahkan nyawanya. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawanya kecuali Dia menyerahkannya. Waktu Tuhan Yesus berkata, kepadamu Tuhan aku serahkan nyawaku, Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Dengan passionnya, dengan gairahnya, Dia naik ke atas kayu salib untuk saya dan untuk Anda. Waktu kita meresponinya dengan iman,
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Haleluya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita tidak lebih baik daripada orang lain. Kita tidak lebih benar daripada orang lain. Kita bukan orang benar, tetapi kita dibenarkan. Kita bukan orang yang layak untuk memanggil Dia Bapa. Kita bukan orang yang layak untuk menjadi anak Allah, tetapi kita dilayakkan. Ada perbedaan antara orang benar, orang layak dengan dibenarkan, dilayakkan. Dibenarkan itu sesungguhnya aku bukan orang benar, tapi aku dibenarkan. Aku bukan orang layak, tetapi aku dilayakkan. Itulah kasih karunia dan itulah keselamatan. Kita tidak mengusahakannya, tetapi kita terima oleh karena iman. Kita terima dengan iman kita. Pemberian Allah, kasih karunia Allah. Katakan amin. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali. Katakan bersama dengan saya, sekali. Sekali waktu, satu kali Dia mati dan sekali. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Anda dan saya yang tidak benar. Halo, haleluya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Harus ada yang membawa kita kepada Allah, karena kita tidak bisa mencapai Allah. Kita tidak punya akses kepada Allah. Dengan doa-doa kita, dengan seruan kita, sebelum ada Tuhan Yesus yang menebus kita, harus ada Dia, harus ada Tuhan Yesus yang membawa kita kepada Allah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita. Katakan haleluya, haleluya. Saya dibawa kepada Allah. Itu sesuatu yang luar biasa. Anda diberi hadiah untuk pergi tur keliling dunia. Wow, mungkin buat Anda itu sesuatu yang amazing. Kita dibawa, bukan tur keliling dunia, kita dibawa kepada Allah. Bukan itu sesuatu yang dahsyat. Wow, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Allah. Itulah iman percaya kita. Dia yang mati, Dia yang bangkit, Dia yang mati menyerahkan nyawanya, Dia yang dibangkitkan untuk Anda dan saya. Katakan amin. Mari kita kepada Tuhan. Haleluya. Katakan sungguh besar dan sungguh indah. Haleluya. Tidak dapat terselami oleh akal kami. Tidak seperti yang kami pikirkan dengan usaha-usaha kami untuk diselamatkan. Tapi itulah Engkau dengan pemberian-Mu, dengan anugerah-Mu, Tuhan. Bagiku
kami percaya kematian-Mu di kayu salib, kebangkitan-Mu membawa kepada kami kehidupan yang baru. Amin. Terima kasih Tuhan, kami tahu kuasa-Mu di atas kuasa maut, kuasa-Mu mengalahkan kuasa maut, dan kami percaya kehidupan roh Allah yang ada dalam diri kami, Amin. itulah yang akan menjamin kami sampai pada kekekalan. Amin. Terima kasih Bapa. Jemaat yang kasih Tuhan, angkatlah tangan-tangan-Mu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikanmu damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, tetap teguh di dalam Tuhan, berdiri dan terus melayani Tuhan. Maka semua yang baik yang Tuhan sedang kerjakan, yang sudah rencanakan dalam hidupmu, itu akan Tuhan genapi dalam hidupmu. Amin. Kemanapun kau melangkah, apapun yang kau kerjakan sepanjang hari-hari ini, baik dalam pekerjaanmu, baik dalam bisnismu, pelayananmu, rumah tanggamu, semua disertai Allah, semua diberkati Allah. Amin. Terima kasih. Biarlah berkat daripada Allah yang berlimpah-limpah, kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus, menyertai hidupmu hari ini, menjaga engkau dari semua yang jahat, menjaga engkau dari semua virus, bakteri, COVID-19 apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin.